edukasi buat teman-teman yang beli running RGB dari kita. Nah ini ya, running RGB dari kita itu seperti ini normal semua, nggak ada yang konslet LED-nya, nggak ada yang mati. Cuma kita nggak tahu juga untuk kedepannya itu gimana, makanya kita itu setiap pengiriman udah pasti kita kasih bonusan LED ya untuk orderan yang baru-baru ini ya. Nih bisa teman-teman lihat untuk nyalanya ini aman semua, normal. Cuma kita bakalan kasih contoh ya, kita mau ganti LED karena banyak banget dari teman-teman ada beberapa yang LED-nya itu konslet dan nggak tahu caranya ganti gimana. Oke, kita kasih tutorial gimana sih caranya ganti. Nah, oke, jadi yang kalian perlukan adalah di sini yang udah pasti pemeran utama yaitu solder. Nih, solder yang kita gunakan adalah dari Deco yang 40 watt ya, teman-teman. Bisa dilihat sendiri. Bebas kalian mau pakai solder apa, usahakan soldernya itu yang panas biar enak kalau melelehkan si timahnya atau nih tenolnya. Tenol kita menggunakan dari Paragon, nih bisa didapatkan di toko online, harganya juga murah, kisaran 23.000 kalau nggak salah. Dan kalian juga siapkan namanya pinset, bisa juga kosongan pakai tangan, cuma agak sulit ya nanti. Oke, kita kasih contoh permasalahan. Jadi permasalahan dari sini yaitu LED 3 titik bagian bawah sini mati, anggap aja mati ya, walaupun dia itu normal ya teman-teman. Nih anggap aja mati. Nah di sini kalian bisa melihat nih ada 3 titik yaitu sebuah solderan. Nih ada jumperannya ya teman-teman. Itu kalian tinggal bersihin aja ini bagian catnya, karena kita cat ya, kita cat warna hitam. Nah ini untuk catnya itu bisa diklopek menggunakan cutter atau mungkin pinset ya, bebas lah. Intinya gimana sih cara ngilangin si itu catnya, jadi biar nggak merusak mata solder kalian ya teman-teman. Kalian bersihkan dulu seperti ini. Nah oke, kalau misal catnya itu udah bersih dari solderan, kalian bisa langsung aja lelehkan pada bagian sini ya teman-teman. Itu tiap solderan kalian lelehkan dan kalian singkirkan itu bagian jumperannya atau tembaga dari kabel yang kita gunakan ya teman-teman. Bisa menggunakan pinset biar lebih mudah untuk pengerjaannya. Kalau kosongan bisa, cuma ya agak ribet sih. Saran saya mending pakai pinset atau mungkin jarum atau sejenisnya, bisa lah. Nah kayak gini kalian angkat dulu ya untuk si jumperannya. Oke, ini ya udah terangkat kurang lebih kayak gini. Kalian tuh bisa langsung aja lanjut pada bagian 2 titik sebelahnya lagi. Nah oh iya teman-teman, jangan lupa buat kalian yang mau nyopot LED itu harus diperhatikan untuk bagian plus minusnya ya. Kayak gini ada, ini bisa dilihat ya, ada kotak segi panjang nih yang menonjol. Nah dia itu adalah bagian ground atau mungkin minus ya. Jadi posisi ground itu harus di sebelah kiri dari input datanya seperti ini. Jadi kalau misal kebalik ya, itu nggak bisa. Ini kita arahnya karena zigzag, jadi dia itu berlawanan sama atasnya ya. Jadi kalian tuh nggak bisa nyolder kalau semisal si plus minus tuh kebalik. Kalau kebalik dia itu udah pasti si modul nanti bakalan panas dan nggak kerja. Oke, sekarang lanjut kita copot pada bagian LED-nya, karena tadi kita udah copot ya untuk bagian soldernya yang 3 titik tadi. Kita copot aja kayak gini ya teman-teman. Tinggal klopet, dan untuk bagian sini kalian tuh bisa langsung aja ganti pakai LED yang baru, karena kita ini cuma butuh 3 aja. Ya udahlah, kita potong 3 titik itu tadi, kita samakan. Usahakan kalau motong itu dapat tengah-tengahnya ya teman-teman, jangan kalian gedein sebelahnya baik input maupun output tuh jangan. Jadi usahakan seperti ini ya, kalian ambil setengahnya kayak gini untuk bagian pemotongan input ataupun outputnya, jadi biar nggak terlalu berlebihan gitu. Ini untuk bagian belakang dia itu ada kayak double tip gitu, kalian bisa klopek. Jadi buat perekat sementara, nanti selebihnya kalian bisa menggunakan lem Korea atau mungkin lem Dextone atau lain-lainnya itu bisa. Yang jelas sekiranya dia itu bisa merekat sempurna gitu. Kalau double tipnya bawaan dia itu cuma sebagai apa namanya ya, sebagai sementara aja lah gitu. Dan di sini untuk posisi kalian samakan aja lah sama posisi yang sebelumnya, jadi biar nggak kejauhan untuk titik penyolderannya nanti. Oke, sekarang kita lanjut kasih timah atau tenol pada bagian LED-nya ya teman-teman. Nah, kenapa kok dikasih timah dulu atau tenol pada bagian si LED-nya tadi? Nah, itu biar bisa merekat sempurna ya, karena kalau kalian langsung solder keduanya disatukan itu nggak bisa. Jadi kedua media itu harus dikasih timah terlebih dahulu biar merekat sempurna. Oke, sekarang kita lanjut ini untuk bagian jumperan atau mungkin kabel yang udah kita kasih timah, kita taruh di atasnya si solderan LED-nya ya, yang kita kasih timah tadi. Kita taruh di atasnya kayak gini, lanjut kita solder ya, kita timpa pakai solder kayak gini, sekiranya dia itu matang sempurna, bisa nempel gitu. Nah kayak gini. Nah udah gitu aja, lanjut ke bagian 2 titik berikutnya. Nah
Kalau penyeluruhan udah selesai, lanjut kita siapkan pilok atau cat semprot yang kita taruh di wadah kayak gini, dan kalian siapkan alat kuasnya. Saya ini pakai matras tipis kayak gini. Kalian bisa pakai alat yang lebih safety proper bisa, cuma kita pakai seadanya aja. Kita cat bagian keseluruhan, bebas kalian ngecatnya. Ya walaupun belepotan sampai titik lednya yang warna putih ini juga nggak apa-apa. Jadi sekiranya kalian tuh nyaman lah ya teman-teman, daripada nanti pengerjaannya lama. Jadi kalian belepotan kayak gini dulu nggak apa-apa. Nanti untuk finishing akhir kalian tuh bisa klop lah untuk bagian dari itu lednya. Dan kalau catnya itu udah matang sempurna, dalam artian udah kering, kalian tuh bisa lanjut kolopek ya, atau kelupas menggunakan yang namanya cutter ya teman-teman, atau mungkin alat sajam lainnya itu bisa, sekiranya kalian tuh nyaman. Nah kayak gini tinggal klopek aja. Nah kayak gini udah bersih kan, aman. Lanjut bagian 2 tadi. Oke, karena untuk prosesnya udah selesai, lanjut kita tes nyala, apakah dia mau nyala atau tidak ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih pemula dalam pergantian LED, ketika kalian tuh memasuki tahapan pengecatan, usahakan kalian tes nyala dulu sebelum mengecat. Nanti takutnya nggak nyala ya kan, udah ditimpa cat tapi ternyata nggak nyala. Ya oke lah, cukup sekian untuk tutorial singkatnya, moga bisa dimengerti. Kalau mau tanya silakan.